Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang, dan video kali ini kita nggak ngelihat ikan, kita nggak ngelihat kondisi di farm, tapi gue mau sedikit sharing aja nih teman-teman. Gimana kita menjadi penjual yang selalu berpegang teguh sama kejujuran teman-teman. Karena kenapa tiba-tiba kita bahas ini? Jadi ini belajar dari pengalaman yang udah-udah teman-teman. Gue banyak sekali nemuin seller-seller yang sebelumnya di masa pandemi itu luar biasa deh. Jualan live itu kalau gue hitung-hitung sekali nge-live bisa jutaan rupiah lah dalam waktu 2 jam. 2 jam itu bisa minimal banget 500.000, itu minimal banget ya. Tapi gue setiap ngitung itu selalu bisa sampai 1, 2, bahkan sampai 5 jutaan itu setiap live teman-teman, dan itu berlangsung selama beberapa bulan, bahkan sampai hitungan tahun juga ada deh. Tapi di sini yang gue mau bahas bukan itunya. Yang gue mau bahas ini masalah kita ini kalau jadi seller teman-teman, jadi penjual, pertama itu harus jujur, udah pasti sih. Terus selalu kasih kabar ke pembeli kita. Terus selanjutnya apa lagi? Ini yang penting juga sih teman-teman. Jadi kita tuh ketika kita jadi seller, jangan ngerasa kita ini sebagai seller yang kelihatannya penjualannya banyak, pembeli kita banyak, kita mengabaikan pembeli-pembeli yang notabene mungkin beli ikannya hanya transaksinya kayak 100.000, 50.000. Nah ini yang kadang-kadang gue miris gitu teman-teman. Jadi kenapa gue bisa ngomong gini, karena beberapa orang yang live sama gue itu dulu banyak yang seller-seller menurut gue penjualannya sama gue pribadi jauh deh. Mereka Masya Allah, tapi ternyata banyak masalah teman-teman. Mulai dari pengirimannya lambat, mulai dari salah kirim ikan, kurang ngirim ikan, terus slow respon, orang minta resi aja diulur-ulur terus, pengiriman ditunda-tunda. Ini yang akhirnya bagi gue jadi bumerang buat seller-seller itu sendiri, yang akhirnya ya kepercayaan orang hilang udah. Karena di media sosial ini ketika kita punya masalah, kita punya sangkutan sama orang lain, itu cepat banget nyebar ya teman-teman. Jadi kita itu kalau jadi penjual harus kasih kabar ke pembeli kita, meskipun orang ini beli satu ikan juga teman-teman, tetap diprioritasin. Jangan karena ada yang lain yang beli banyak terus kita abain. Ini dulu sering banget sih yang akhirnya membuat orang-orang itu kayak jadi ragu gitu buat beli ikan secara online. Kok gini sih sampai gue lihat dulu yang pernah live sama gue, beberapa orang itu pada ngadu, "Bang, ini yang ini gimana sih bang? Bang, tolong hubungin bang, gue udah transfer." Nah ini juga nih, ketika ada orang yang udah beli ikan kita, menang lelang ataupun jualan melalui postingan Instagram, seller ini kadang suka ngejar-ngejar si pembeli buat transfer. Tapi ketika si pembelinya udah transfer, ini yang kita nggak boleh lakuin teman-teman. Kita tiba-tiba jadi hilang, jadi slow respon, ngerasa kayak udah tadi gua kirim, udah sabar. Orang pun sebenarnya kalau dikasih kabar itu sabar, cuma terkadang kalau lewat dari 1, 2, 3, 4, 5 hari itu kok nggak dikirim-kirim, udah nggak masuk akal. Dan buat teman-teman yang mau jadi penjual itu, meskipun teman-teman punya jadwal pengiriman, misalkan pengiriman udah dijadwalin nih setiap seminggu mungkin 3 kali, ya udah komitmen teman-teman. Jangan ketika misalkan kita ngirim di Senin nih, kita cuma dapat pembeli itu mungkin 3 pembeli doang atau 2 pembeli, terus kita ulur waktunya untuk pengiriman ke hari Rabu misalkan, biar sekalian, biar banyak. Nah ini juga salah teman-teman. Lebih baik yang ada hari itu udah kirim kalau bisa. Jadi selesai, kita nggak punya masalah sama pembeli, kita udah kirim resinya, ya udah selesai. Karena
ya kalau gue pribadi teman-teman ya pasti setiap ada packingan, kecuali di hari Sabtu atau Jumat, kalau emang udah mepet pindah ke Senin, itu pun gue pasti kasih kabar teman-teman. Terus untuk pengiriman, ketika ikan terjadi masalah teman-teman, trouble nih, qadarullah mati satu misalkan, gue pasti gue ganti teman-teman, pasti gue balikin duitnya, insya Allah pasti dibalikin. Jadi seharga ikan yang dibeli, meskipun satu doang yang mati, karena ya udah komitmennya begitu kalau gue ya. Karena pembeli kan juga ya gimana kalau mati, jangan kita jadi tiba-tiba udah resiko bang mati, ya emang bener resiko, tapi gue pribadi pasti gue ganti teman-teman, karena uang pembeli yang udah ditransfer ke kita, kalau gue pribadi ya itu di keep dulu sampai ikannya sampai si pembeli nerima ikannya, dia udah terima dengan selamat, puas, udah berarti udah aman tuh, uangnya itu udah bisa kita pakai. Tapi ketika belum sampai uangnya kita udah pakai duluan, tiba-tiba paketnya ini mati, terus kita ngerasa nggak mau tanggung jawab dan ngelempar masalah mati segala macam, udah takdir segala macam. Nah ini yang salah sih menurut gue. Jadi ketika kita jualan ya uang kita dengan si pembeli yang ini ya udah simpan dulu sampai dia nerima benar-benar selamat semua. Ini gue pribadi ya. Jadi ya alhamdulillah ya ketika sampai sekarang ya alhamdulillah masih berjalan jualan teman-teman. Jadi hal-hal kayak gitu kadang-kadang terlalu disepelein teman-teman. Gue sendiri juga gimana ya, dulu gue pernah beberapa kali emang kayak gitu teman-teman, orang ngadu bang ini gimana, akhirnya gue juga follow up ke sellernya, itu responnya slow banget, terus ketika dibales pun jawabannya kurang memuaskan. Jadi gimana ya, jadi perilaku kita yang hancurin usaha kita sendiri. Jadi kita ngebuang kepercayaan orang lain karena perilaku kita sendiri. Jadi ketika kita jualan itu ya komitmen teman-teman, jujur, pokoknya kita selalu tanggung jawab. Kalau kita amanah, udah jangan aneh-aneh. Jangan ketika kita jual ikan seharga 50.000 laku, terus tiba-tiba ada orang mau 200.000 laku, terus yang 50.000 yang harusnya udah transaksi sama kita pakai macam-macam alasan, kita jual ke yang 200.000 hanya karena uangnya lebih besar. Nah ini juga salah sih. Kalau udah transaksi sama yang satu, kalau emang udah ada deal, ya udah rezekinya segitu. Jangan sampai gara-gara ada uang yang lebih besar kita ngebuang kepercayaan orang, ini akhirnya jadi masalah lagi. Sekali lagi kalau di media sosial ini, wah sadis teman-teman. Orang bisa update status nih, seller ini gimana sih, ini bermasalah, langsung orang pada repost. Kok gitu sih, kok gitu sih. Akhirnya usaha kita hancur sama kita sendiri, sama perilaku kita sendiri teman-teman. Di ikan cupang ini udah banyak lah. Gue sendiri nih teman-teman ya, yang dulu live banyak beberapa akun yang penjualannya luar biasa, terus live-nya itu selalu rutin, hilang begitu aja teman-teman, nggak bayar live, punya tanggungan sama gue, punya utang. Ya udah gue ikhlasin aja, itu mah udah gue nggak tagih lagi, udah insya Allah udah gue ikhlasin. Tapi jangan kayak gitu teman-teman jangan ngelakuin hal yang sama. Gue saranin kalau emang mau bertahan di usaha yang teman-teman jalanin, bukan cuma cupang doang ya, di semua jualan ya, ketika pembeli dan penjual sama-sama jujur, ini Allah berkahin nih teman-teman transaksi kita nih. Kalau Allah udah berkahin, wah lingkupnya luas banget. Jangan dipikir berkah itu cuma sekedar rezeki kita, uang yang kita terima jadi berkah. Enggak, lebih luas lagi dari itu teman-teman. Jadi makanya gue suka gemes aja, makanya gue buat video ini gemes aja gitu, kok bisa gitu. Seller-seller yang dulu gede penjualannya luar biasa, akhirnya wah parah. Kadang-kadang gue mikir bukan sekedar pengelolaan uangnya yang mungkin gue nggak tahu kayak gimana, atau mungkin keuangannya itu dipakai buat bebelian konsumsi pribadi yang mungkin belum perlu banget, jadi kayak boros. Itu terlepas dari itu mah gue nggak tahu menau. Tapi masalah yang tadi teman-teman, komitmen kita sebagai penjual, sebagai seller ini yang penting. Jadi jangan sampai kepercayaan orang itu hilang karena kita selalu menunda-nunda pengiriman,
kita slow respon, kita fast respon ketika pembeli ini belum transfer. Wah, kita kejar-kejar terus sampai ditransfer. Ketika udah transfer kita hilang. Dalih-dalih alasannya belum sempet lah, terus ada kerjaan lah, atau ada ini itu. Pembeli teman-teman nggak mau tahu hal-hal kayak gitu. Yang mereka tahu transfer, udah ditransfer, terus dikirim barangnya. Kecuali teman-teman udah punya aturan sendiri yang jadwal pengirimannya udah jelas. Tapi jangan sekali lagi pengirimannya udah jelas jadwalnya ditunda lagi, jangan. Karena gemes teman-teman, kok bisa ya? Karena gue pribadi, gue suka beli ikan juga teman-teman ke orang lain. Sama, gue suka ngalamin kayak gitu teman-teman, ditunda-tunda, entar lupa, entar ya nggak tahu sih. Kita sebagai pembeli kadang kan ya gue nggak mau tahu alasannya. Itu udah jadi tanggung jawab lo sebagai penjual. Ketika sibuk, sesibuk apa sih sampai nggak ada waktu buat packing, sampai buat ngirim barang yang udah lu jual. Tapi ketika kita bilang sibuk, ketika sellernya bilang sibuk tapi dia kok videoin ikan baru, atau mungkin itu video stok ya, nggak tahu ya, tapi dia update story, kan kadang-kadang gemes gitu teman-teman. Nah, ini sebelum kita tutup videonya, gue sendiri pernah jualan teman-teman nih, sampai belum lama. Karena gue makan orangnya santai aja gitu ya. Ada kiriman, kadang ada 5 kiriman hari ini. Ada 1 paket yang belum bayar, dan orangnya udah berjanji, insya Allah bang, sore ditransfer. Gue kirim aja barang belum ditransfer. Akhirnya ikannya sampai nggak ditransfer teman. Nggak ditransfer sampai sekarang. Itu udah beberapa kejadian, dan ya udahlah, gue pribadi cuma rugi biaya ongkir aja. Kalau ikan gue nggak hitung deh. Ikan itu gue hitung sebagai ya emang peliharaan gue kan, jadi cuma bayar ongkir doang, ya udah selesai. Tapi urusan beberapa kali gue suka kayak gitu ya, karena gue itu barengin paket, maksudnya biar nggak besok ternyata hilang nggak bayar. Tapi nggak apa-apa lah, gue selalu berdoa ketika kejadian kayak gitu, semoga Allah ganti rezeki yang lebih baik lagi. Karena ketika kita terzolimi, kita itu doanya mustajab teman-teman. Jadi kita doa buat diri kita sendiri agar diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya yang lebih baik lagi. Oke, ini sharing santai aja teman-teman. Anakku udah nangis. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Cupang Indonesia.